Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beli Apriansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah playlist video tentang tugas mata kuliah Object Oriented Programming. Untuk tugas kali ini kita akan membuat sebuah program Java yang terkoneksi dengan database. Jadi untuk pertama-tama kita membutuhkan XAMPP. XAMPP ini akan digunakan untuk pembuatan database kita dan untuk sebagai local server kita juga. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki XAMPP, saya sarankan untuk mendownloadnya terlebih dahulu dan menginstalnya terlebih dahulu agar teman-teman bisa mengikuti tutorial ini sampai selesai. Bagi yang sudah, silakan teman-teman buka XAMPP masing-masing. Untuk di XAMPP sendiri kita hanya membutuhkan MySQL sebenarnya, tapi karena nanti konfigurasinya akan kita gunakan di localhost, jadi kita juga membutuhkan server Apache. Kalau sudah hijau dua-duanya seperti ini, artinya ini sudah oke. Kalau nanti merah atau ada warna merah atau kuning, teman-teman boleh menjapri saya atau menanyakan di grup kelas kita. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung menuju ke browser masing-masing dan mengetikkan localhost di address bar untuk masuk ke localhostnya XAMPP. Oke, di sini sudah masuk ya. Kalau misalkan teman-teman nanti malah terlempar ke Google, tidak masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan HTTP di awal. Jadi http:// garis miring localhost. Oke, seperti ini. Kalau server teman-teman XAMPP teman-teman oke, maka teman-teman akan masuk ke sini lalu mengklik phpMyAdmin. Di sini akan banyak database yang sudah ada sebelumnya. Untuk membuat baru, teman-teman cukup klik baru lalu memasukkan nama database teman-teman, kemudian membuat nama table. Ini adalah table buat nanti konfigurasi di database datanya. Kolomnya kita abaikan saja, lalu klik kirim. Oke, di sini untuk konfigurasi tabelnya teman-teman, di sini terdapat 4 kolom. Kolom pertama kita isi dengan nick. Dan kolom kedua dengan nama, kolom ketiga jabatan, kolom keempat alamat. Nah, kita membutuhkan 2 kolom lagi untuk email dan nomor telepon. Kita bisa menambahkannya di sini. Ini angka 1 untuk menambahkan 1 kolom, atau kita bisa juga langsung menambahkan 2 atau berapapun kolom. Jadi untuk di sini kita tambahkan email dan nomor telepon. Untuk tipe datanya kita akan menggunakan varchar agar nanti lebih mudah saat melakukan pengkodingan di code editornya atau saat kita melakukan codingnya agar lebih mudah saja. Untuk panjang nilainya juga teman-teman silahkan tetapkan. Usahakan gunakan panjang nilai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kolom. Setelah selesai, nah kita membutuhkan sebuah primary key atau kunci utama agar data satu dengan data yang lainnya tidak sama. Untuk melakukan primary key, kita akan menambahkan primary key pada kolom nick, karena nick setiap orang pasti berbeda. Sedangkan nama, jabatan, alamat, email, atau nomor telepon bisa saja sama, tapi nick harus berbeda. Jadi kita akan menentukan atau menetapkan primary key-nya pada nick. Untuk menetapkan primary key, teman-teman cukup digeser ke index. Nah, ini ada index. Lalu pilih primary. Lalu klik kirim. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah bermain di phpMyAdmin atau di database, teman-teman pernah melakukan yang namanya mengklik auto increment untuk melakukan penambahan primary key. Sebenarnya ini sah-sah saja dilakukan, tapi karena di sini kita ingin nicknya nanti dimasukkan secara otomatis atau secara manual dari program, tidak secara otomatis atau tidak secara auto generate. Jadi untuk AI-nya di sini kita tidak dicek ya teman-teman. Jadi konfigurasinya cukup seperti ini saja. Indeksnya primary untuk nick dan AI-nya tidak dicek. Untuk yang lainnya saya rasa cukup, tidak ada yang perlu dikonfigurasi lagi. Dan pastikan teman-teman juga setidaknya untuk saat ini sama terlebih dahulu agar bisa mengikuti dengan baik. Lalu klik simpan untuk menyimpan. Oke, tabel sudah berhasil dibuat.
Yang ada kuncinya itu bernama primary key, dan ini ada data yang masih kosong, ya belum terisi data. Untuk menambahkan data, kita klik tambahkan. Oke, kita isi data percobaan atau dummy terlebih dahulu, klik kirim. Nah, lalu setelah sudah ditambahkan, oke, datanya sudah masuk ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data baru dengan nilai yang sama, apakah bisa atau akan error. Kalau klik kirim, nah, terjadi error teman-teman. Kenapa error? Karena query SQL-nya ada yang salah, atau MySQL menyatakan duplicate entry untuk 12345678990 for key primary. Jadi ada yang sama atau duplikat di primary key-nya. Karena primary key tidak boleh ada yang sama isinya, jadi terjadilah error. Misalkan kita rubah di nick-nya ini, karena nick-nya sebagai primary key, tapi data yang lainnya nanti kita akan coba untuk sama saja ya. Untuk data-data yang lainnya kita coba kirim. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi yang harus berbeda itu terdapat di nick-nya, karena nick sebagai primary key-nya. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup untuk pembahasan tentang database, pembuatan database, dan konfigurasi database untuk project atau program tugas ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.